bagaimana cara menjadikan masjid sebagai pusat peradaban seperti masa keemasan Islam. Jadi kalau disinggung pendidikan nasional. Beberapa yang membahas ini secara detail tadi contohnya adalah pas bukunya nggak saya bawa ya, tapi sudah saya baca minimal 2 kali itu tulisannya Dr. Khalid Shantut ya, mendidik remaja muslim yang jadinya menjadi anak-anak. Ya wajar sih judulnya, karena kalau kita baca memang sebelum bicara remaja Dr. Khalid Shantut itu bicara lumayan detail tentang bagaimana masjid mendidik anak-anak. Ada fungsi kepribadiannya, jadi mendidik kepribadiannya, mendidik ibadahnya, mendidik sosialnya, itu dibahas lumayan detail oleh Dr. Khalid Shantut. Artinya kalau masjid memang mau kembali menjadi pusat peradaban Islam, ya berarti masjid perlu melakukan seperti yang Rasulullah SAW melakukan. Ini contoh beberapa yang Rasul lakukan. Setelah masjid dibangun, itu beliau mengumpulkan muslimin, sebelum mengumpulkan ya, meminta sahabat yang sudah ada di Madinah waktu itu untuk melakukan pendataan siapa saja yang sudah memeluk Islam di Madinah. Setelah data terkumpul, beliau minta muslimin itu berkumpul di satu tempat. Ada yang mengatakan di rumah sahabat di Madinah, ada yang mengatakan di Masjid Nabawi ketika sudah jadi, lalu mempersaudarakan antara muhajirin, muslimin yang bukan dari Madinah, dan ansor, muslimin yang asli penduduk Madinah saat itu atau sudah tinggal di Madinah saat itu. Nah, sehingga dengan cara itu terjadilah persatuan umat Islam antara yang non Madinah dengan yang asli Madinah, muhajirin dan ansor. Berikutnya setelah jamaah ini sudah kokoh, maka kemudian dikuatkan dengan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi, termasuk membuat pasar, sehingga karena orang kan perlu punya pendapatan, perlu beli yang produk yang halal dan punya pendapatan. Maka nanti sebagian penjualnya dari golongan muhajirin, sedangkan barang yang dijual dari ansor. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa masjid itu harus melakukan pemetaan siapa jamaahnya. Seperti yang Rasul tadi perintahkan sahabat, data siapa yang sudah ngaku muslim. Nah, kan kalau wilayah dakwah, jadi urutannya gimana? Yang bisa dilakukan adalah masjid ini memetakan sebenarnya kami ini batas wilayah dakwahnya mana. Kan ada batas masjidnya. Ada masjid ini, kalau masjid kampung berarti namanya kampung Wirokraman atau kampung Sorolaten atau kampung lebih besar lagi desa Sidoarum. Nah, ini mana jamaah yang mau dijangkau itu mana? Lalu dilakukan pemetaan. Sehingga dengan cara itu kita bisa tahu, oh jamaah saya ini anak-anaknya sekian, remajanya sekian. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan apa yang Khalid Shantut tadi sampaikan. Oh, ini loh anak-anak, tata urutannya pengajarannya begini. Membikin program pendidikan untuk anak-anak, membikin program pendidikan untuk para remaja, memberikan program pendidikan untuk mereka yang mau menikah, mereka yang sudah menikah, persiapan punya anak, yang sudah punya anak, terus begitu sampai yang lansia. Sehingga ini dengan cara begitu, maka masing-masing tahapan usia ini bisa kita layani dengan sebaik mungkin sambil terus melakukan evaluasi. Nah, ini cara ini beberapa sudah dilakukan, saya melihat sudah beberapa yang melakukan, dan ini pasti insya Allah akan menghasilkan, jangan pastilah ya, insya Allah akan menghasilkan hasil yang optimal, karena sekali lagi fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan berlangsung dengan baik. Allah a'lam bishawab. Masih ada tuh. Apakah pembedaan antara masjid dan mushola merupakan jalan perpecahan umat yang dilakukan oleh penjajah atau memang jalan islah para ulama? Saya tidak pernah menemukan referensi bahwa itu akal-akalannya penjajah gitu ya, enggak. Karena tadi ya, kalau dilihat dari beberapa referensi, masjid itu kan tempat menegakkan sholat 5 waktu. Dan kemudian ketika masjid ini dipakai untuk sholat Jumat, maka secara fikih disebut masjid jami', karena tadi jami' untuk jamaah Jumat gitu. Nah, musola itu satu di antaranya adalah
untuk pendidikan anak-anak. Makanya kalau di sini langgar ya, langgar itu biasanya ada forum untuk anak-anaknya. Ini perkembangan dari kutab tadi. Bahkan kutab itu ingat dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika anak-anak ini belajar di masjid belum sepenuhnya bisa menegakkan adab, dikhawatirkan mengganggu ketenangan jamaah, kemudian masalah kesucian, maka lalu dibuatlah kutab. Kutab itu awalnya ya bisa rumah atau bangunan yang tidak diperuntukkan untuk sholat. Tetapi kemudian ketika anak-anak ini mau dilatih sholat, maka kemudian ada yang mengajak mereka sholat. Nah, sehingga kemudian kutab yang kemudian di beberapa wilayah Indonesia disebut surau atau meunasah atau dayah atau langgar atau musola ini tetap untuk mendidik anak-anak kecil itu, sekaligus ketika datang waktu sholat mereka ini kemudian sholat di situ. Di sebagian tempat kemudian anak-anak ini juga kadang tidur di situ, tidur dengan pengawasan takmir musola atau kiainya atau pendidiknya atau pengajarnya itu, sehingga ketika mereka nanti datang waktu sholat mereka dibangunkan. Kalau tidur di situ ya subuh memangnya, sehingga nanti bisa sholat. Jadi bukan untuk pemisahan, tapi malah ini pengembangan dari dakwah yang dilakukan oleh muslimin untuk khususnya untuk awal-awal adalah untuk anak-anak. Allah a'lam bishawab.